Oke, rekan-rekan semua, kita berjumpa kembali. Di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai modeling, optimisasi, dan simulasi ya dalam konteks big data atau data analitik. Ada 3 bagian yang akan kita bahas. Pertama adalah mengenai modeling, model. Kemudian kita akan berbicara tentang optimisasi model atau model optimisasi, dan yang ketiga kita akan bicara tentang simulasi ya. Nah, kita akan mulai dengan model dulu. Apa yang disebut dengan model? Referensi mengatakan model adalah representasi ya atau abstraksi dari sesuatu seperti sistem pada umumnya atau proposed system, futuristic system design, entity atau fenomena atau ID. Jadi intinya model adalah representasi dari sistem nyata ya, secara umum seperti itu. Nah, di referensi yang lain model disebut sebagai atau digambarkan sebagai penyederhanaan dari sistem nyata. Nah, kenapa dianggap sebagai penyederhanaan dari sistem nyata? Nah, kita coba lihatkan sebuah ilustrasi. Kalau saya tampilkan di sini ada 5 ya, 5 gambar di sini. Menurut Anda di antara kelima gambar ini yang mana ya yang dimaksud dengan model? Ya, mungkin sebagian ada yang menjawab 1 mungkin ya, atau sebagian ada yang menganggap 3 ya. Kalau dilihat dari gambarnya, tapi rasanya agak membingungkan kalau yang nomor 5 kita anggap sebagai sebuah model ya, model atau model dari kita, model dari manusia ya. Nah, sebetulnya kalau kita lihat kelima gambar ini menggambarkan model manusia ya, model kita sebagai manusia. Nah, hanya kalau kita lihat tergantung kepada kebutuhannya. Jadi model di sini akan merepresentasikan apa? Ya, kita hanya sering lihat bahwa yang disebut model itu adalah sesuatu yang lenggak-lenggok di catwalk ya. Itu adalah model. Atau kalau dari gambar manusia, struktur tubuh ini sepertinya model gitu ya. Nah, semuanya pada dasarnya model ya. Jadi yang pertama, kenapa ini dikatakan model? Karena ini merepresentasikan dari detail dari badan kita ya, manusia. Nah, kalau kita bicara kebutuhannya adalah untuk foto paspor, itu nggak mungkin pakai nomor 2, nomor 3, apalagi nomor 5 ya. Untuk kebutuhan paspor, foto paspor itu pasti akan menggunakan nomor 1 ya. Bahkan kadang-kadang lebih detail, tidak boleh menggunakan kacamata, harus terlihat telinga dan lain sebagainya. Ya, tidak mungkin dengan menggunakan yang lain. Nah, dalam konteks itu, kebutuhan itu, maka gambar nomor 1 yang dibutuhkan. Nah, dalam konteks fashion, dalam konteks desain ya, untuk pakaian misalnya, yang nomor 2 ya, yang biasanya digunakan. Kenapa? Ya, detail dari struktur tubuh manusia di sini tidak begitu detail, tidak perlu detail. Tapi yang ingin dimunculkan adalah idenya, ide dari pakaiannya. Bahkan kadang-kadang kalau kita lihat proporsi, kalau Anda lihat di sini proporsi dari kaki ya, dari pinggang ke kaki ini jauh lebih tinggi daripada atas ini. Ya. Nah, sementara kalau kita lihat dalam konteks untuk perancangan produk misalnya barang ya, membuat kursi misalnya atau menentukan tinggi meja segala macam, itu biasanya menggunakan ukuran-ukuran dari tubuh manusia yang real ya. Makanya di sini panjang tangan misalnya lengan, kemudian panjang kaki itu diukur dengan ukuran-ukuran yang memang sesuai. Ini biasanya digunakan dalam ilmu ergonomi misalnya, jadi perancangan untuk produk-produk yang biasa digunakan untuk manusia. Nah, ini dibutuhkan model yang seperti ini, ya, di mana komposisi dari setiap bagian tubuh manusia itu penting, ukurannya penting. Nah, yang nomor 4, saya pikir rekan-rekan sering menemukan ini, ya, di mana setidaknya di kamar mandi, ya, atau di ruang ganti misalnya. Ya, ada untuk yang khusus laki-laki wanita. Jadi di sini model dibutuhkan untuk membedakan
gender saja. Ya. Nah, sementara yang nomor 5, kira-kira Anda bisa temukan ini di mana? Saya yakin kalau Anda sering ke tempat pusat perbelanjaan, pusat rekreasi gitu ya, biasanya ditemukan peta gitu ya. Di peta biasanya Anda bisa melihat denah ya dari lokasi pertokoan, toko-toko gitu ya, dan lain-lain, dan itu biasanya ada gambar seperti ini nih. Dan tulisannya di situ apa? You are here. Ya. Posisi Anda di sini gitu. Nah, dalam konteks ini penggambaran kita sebagai manusia cukup digambarkan dengan simbol seperti ini saja. Tidak pernah ada yang tersinggung orang digambarkan seperti ini. Kenapa? Karena kebutuhannya untuk menunjukkan lokasi saja. Nah, jadi ini saya berikan ilustrasi dari lima penggambaran ini, kita melihat bahwa kelima-limanya adalah model. Dan kembali kepada definisinya, model di sini adalah penyederhanaan, representasi dari sistem yang nyata, tergantung dari kebutuhannya. Nah, penyederhanaan ini seberapa sederhana, seberapa kompleks akan tergantung dari kebutuhannya. Oke? Nah, mudah-mudahan dengan ilustrasi ini kita makin mendapatkan gambaran apa sih sebetulnya model. Nah, kalau kita lihat dari teorinya, model itu jenisnya banyak. Ya, secara umum terbagi ada yang model fisik, ada yang model matematis. Ya, dan banyak jenisnya sebetulnya. Nah, yang fisik di sini ada model skala ya. Seperti ini misalnya. Kemudian prototype plan ya untuk denah ya. Kemudian ada skema seperti ini ya. Ini sudah jelas model ya dengan perbedaan kebutuhannya. Ya, tapi ada jenis model lain yang model matematis ini biasanya digunakan untuk analisis ya, di teori antrian misalnya, linear programming ya, simulasi. Nah, ini akan kita bicarakan. Ya, dalam konteks data analitik di sini ketika kita bicara modeling itu berkaitan erat dengan model-model matematis. Kita akan bergelut dengan rumus-rumus matematis. Nah, ini yang membedakan penggunaan model di dalam konteks data analitik. Ya. Nah, dalam konteks model di sini kalau kita bicara tingkatannya, seberapa detail tadi dikatakan seberapa sederhana atau seberapa kompleks itu, kita perlu membuat batasannya. Ya, kita perlu tahu batasan dari model itu. Ya. Mana variabel-variabel yang akan diikut sertakan, ya, mana yang tidak. Ya. Jadi kita harus lihat yang diikut sertakan itu akan masuk ke dalam model, yang tidak diikut sertakan ini kita sebut sebagai environment ya, outside the boundaries, di luar dari batas tersebut kita sebut sebagai lingkungan dari sistem ya, yang dimasukkan berarti ini masuk ke dalam model. Nah, di sini diberikan catatan seperti tadi, tidak semua subsistem itu memiliki tingkat detail yang sama, tergantung tadi kita mau seberapa sederhana, seberapa kompleks gitu. Ya. Nah, di sini kita perlu pahami bahwa di sini control the tendency to model in great detail for those elements of the system which are well understood. Jadi dalam konteks menggambarkan sebuah model, kita perlu lihat mana yang kita bisa pahami dengan baik, yang akan masuk ke dalam model. Untuk hal-hal yang mungkin kurang kita pahami, ya less well understood, mungkin kita skimming aja. Gitu. Nah, ini menggambarkan di konteks ini mana yang akan diikutkan, mana yang tidak. Nah, di slide berikut ini sedikit digambarkan atau diilustrasikan bagaimana tahapan di dalam mengembangkan sebuah model. Dimulai dengan kita mencoba memahami persoalan di dunia nyatanya seperti apa, sistem nyatanya. Kemudian kita coba representasikan atau simplifikasi di sini sehingga kita mendapatkan model, dan kemudian dari model ini dianalisis ya untuk mendapatkan konklusi, kemudian diinterpretasi dan kita bisa melakukan prediksi atau eksplanasi dari solusi yang didapatkan dari model ini, kemudian kita lakukan verifikasi dan validasi ya ke dalam sistem nyatanya ya.
Jadi verifikasi di sini lebih ke fokus kepada memastikan bahwa model bisa berfungsi dengan baik ya untuk setiap prosesnya. Nah, kemudian validasi itu memastikan kesesuaian antara hasil dari model, solusi yang didapatkan dengan kebutuhan dari dunia nyatanya. Nah, itu di bagian pertama sedikit gambaran mengenai konsep modeling ya. Jadi dalam konteks berbagai metode model-model yang ada di dalam data analitik, kita bisa pahami dalam konteks modelnya itu apa. Nah, kita masuk ke bagian kedua di optimisasi model ya atau model optimisasi. Nah, dalam konteks optimisasi ini adalah sesuatu yang sering kita dengar sebetulnya kalau kita bicara optimisasi atau optimal gitu ya. Tapi sebetulnya apa itu gitu ya. Ini kita akan coba sedikit ulas mengenai hal ini. Nah, untuk memahami konsep modeling ini, konsep optimisasi ini, saya mengambil sebuah referensi definisi manajemen dari Stephen Robin ya. Beliau mengatakan bahwa manajemen adalah proses menyelesaikan aktivitas secara efisien dan efektif dengan dan melalui orang lain. Nah, di definisi itu dua hal yang saya soroti, ya, dua kata yang saya soroti di sini. Pertama adalah efisien, kedua adalah efektif. Ya, istilah efisien menurut Stephen Robin ini berkaitan dengan penggunaan sumber daya secara hemat. Ya, bagaimana kita memahami bahwa organisasi itu memiliki sumber daya, kalau di teori manajemen sering diistilahkan dengan 5M, man, money, material, machine, method. Ya, nah itu bagaimana itu bisa digunakan dengan sehemat mungkin. Kenapa? Karena sumber daya itu pada dasarnya terbatas. Uang misalnya, sebanyak apapun uang yang kita punya pada dasarnya ada angkanya dan itu artinya terbatas. Nah, bagaimana itu bisa dimanfaatkan secara hemat? Di sisi yang lain, istilah efektif. Di sini Stephen Robin mengatakan efektif diterjemahkan atau difahami sebagai goal attainment. Ya, bagaimana tujuan sasaran organisasi itu bisa tercapai. Ya, seringkali diberikan catatan di sini at all cost. Ya. Kadang-kadang untuk bisa mencapai tujuan organisasi ini seringkali biaya tidak dijadikan konsideran, tidak dijadikan sebuah batasan. Kenapa? Karena harus tercapai gitu ya. Dalam beberapa kasus tertentu. Nah, oleh karena itu dua tujuan ini kalau boleh saya ilustrasikan, misalnya dalam konteks seorang pimpinan menugaskan seseorang untuk pergi ke Jakarta misalnya, ada rapat dalam waktu 2 jam. Ya, ada rapat di istana ya, ini rapat penting dalam waktu 2 jam. Nah, kalau atas nama efisien, hemat ya, mungkin si pimpinan akan memberikan uang 10.000 gitu ya. Buat ongkos Jakarta 2 jam. Rapat penting. Ya, dalam konteks hemat, mungkin hemat 10.000 itu hemat kalau dibandingkan dengan 100.000 sejuta. Tapi kalau dalam konteks efektif, mungkin nggak nyampe ke Jakarta, ya. Gitu. Nah, sementara kalau dibalik sekarang, ya, atas nama efektif karena ini adalah rapat penting, tidak boleh terlambat, tidak boleh tidak hadir. Ya. Kira-kira pakai apa? Pakai pesawat, pakai kereta, ya, kita nggak tahu delay atau gimana. Pakai pesawat yang katanya lebih cepat, ya, kita juga nggak tahu di bandara seperti apa. Nah, mungkin pakai helikopter, ya. Dari konteks logika, helikopter jauh lebih cepat dan pasti, ya, bisa dipastikan lebih cepat, ya, tidak ada antrian. Tapi dari sisi biaya, itu yang nggak bisa dijamin. Artinya apa? Kadang-kadang untuk mencapai sesuatu, ya, itu at all cost, tidak mempertimbangkan sisi efisiensi. Nah, oleh karena itu, dari konteks ini kita sepertinya melihat bahwa ada sesuatu yang bertolak belakang gitu ya, antara tujuan efektif dengan tujuan efisien. Ya. Nah, oleh karena itu konteks optimasi di sini, optimize, ya, konteks optimal itu digunakan untuk mendekatkan kedua tujuan ini. Ya, kita sadar bahwa sumber daya perusahaan itu terbatas, tapi kita juga punya
goals, punya sasaran yang ingin dicapai. Ya, dengan sumber daya yang terbatas itu. Oleh karena itu, teknik-teknik optimasi itu bisa digunakan untuk mencapai atau mendekatkan kedua hal tersebut. Nah, itulah konteks optimasi ya. Nah, kalau digambarkan dalam konteks di dalam sebuah layanan misalnya, kita mengenal istilah service level ya, tingkat layanan. Makin tinggi service level ya, ini kalau kita lihat dalam konteks biaya untuk melayaninya itu tentunya akan makin tinggi ya. Jadi ini adalah biaya, sumbu Y-nya, sumbu X-nya adalah service level. Ya. Makin tinggi service levelnya, makin tinggi tingkat layanan yang kita set, maka biayanya makin tinggi. Ya, contohnya gimana? Kalau di bank misalnya ada teller yang melayani nasabah. Kalau kita ingin semua, misalkan sehari itu ada 100 yang akan datang untuk meminta pelayanan teller. Kalau kita ingin yakin tidak ada antrian, berapa jumlah teller yang harus kita sediakan? Ya 100. Satu orang nasabah dilayani oleh satu orang, itu yakin tidak akan ada antrian. Tapi dari sisi biaya gimana? Biayanya tinggi. Ya. Nah, dari sisi biaya menunggunya tadi tidak ada antrian. Ya. Jadi makin tinggi tingkat layanan, biayanya makin tinggi, tapi biaya menunggu konsumennya, pengorbanan konsumennya jadi rendah. Ya, yang ini menurun, ya. Biaya menunggu konsumen, sementara biaya menyediakan layanannya itu naik. Nah, kalau kita totalkan kedua biaya ini, kita akan dapatkan di sini yang namanya total expected cost. Ya, jadi biaya total dari layanan. Dan di sini kita melihat bahwa ada satu titik yang total biayanya paling rendah, ya. Nah, dalam konteks inilah, ini adalah satu tingkat layanan yang paling optimal, ya. Dari sisi biaya menunggunya cukup rendah, dari sisi biayanya tidak terlalu tinggi. Nah, konteks optimalitas itu digambarkan dalam bentuk hal-hal seperti ini. Jadi di sini ada trade-off, ya, di antara kedua tujuan, ya. Dari biaya menunggunya dan juga biaya penyediaan layanannya. Oke, nah mudah-mudahan dengan penggambaran ini sedikit memberikan gambaran kira-kira konteks optimasi itu seperti apa. Nah, kita lihat dari contohnya ya untuk menggambarkan lebih jelas. Misalkan di sini dicontohkan dalam satu kegiatan loading unloading ya, proses muat barang di Tanjung Priuk misalnya, bongkar muat kapal. Misalkan di sini di datanya menunjukkan ada rata-rata 5 kapal ya yang datang membutuhkan layanan bongkar muat. Nah, di sini dikatakan idle ship are expensive ya, biaya menunggu kapal itu mahal ya. Jadi mereka ingin secepat mungkin. Nah, sementara bisa saja kalau ingin cepat di hire tambahan tim ya untuk bongkar muat. Tapi ini juga biayanya mahal. Nah, oleh karena ini si perusahaan cargo shipping ini ingin menentukan berapa tim ya, stevedore di sini kuli angkut ya yang dibutuhkan untuk setiap shift ya untuk meminimumkan biaya totalnya. Nah, kalau kita hitung di sini, kita misalkan ilustrasikan dengan 1 tim kuli angkut, 2 tim, 3 tim, sampai 4 tim. Rata-rata kedatangan kapalnya itu 5, ya ini sama. Ya. Kemudian rata-rata waktu yang dibutuhkan setiap kapal untuk bongkar muat. Ya, jadi kalau hanya dengan 1 kuli angkut, maka dibutuhkan rata-rata 7 jam setiap kapal. Ya. Kalau 2 kuli angkut yang bekerja, maka rata-rata menunggunya 4 jam. Kalau ada 3 kuli angkut yang bekerja, rata-rata menunggunya turun menjadi 3 jam dan turun menjadi 2 jam. Ya, nah kalau kita lihat di sini berapa kehilangan di sini ya, total shift hour loss per shift. Jadi karena menunggu itu kalau ditotalkan 5 kali 7, 35, 20, 15, 10. Nah, kalau misalkan di rata-rata biaya menunggunya itu adalah 1.000, maka biaya total menunggu ya, kalau kita menggunakan 1 tim kuli angkut 35.000, kalau menggunakan 2 tim kuli angkut 20.000 dan selanjutnya. Nah, sementara di sini
ada biaya ya untuk tim yang bekerja. Kalau kita hanya menggunakan satu tim, itu dibutuhkan $6.000. Kalau 2 tim yang bekerja, 2 kali 6.000, 12 dan selanjutnya. Sehingga kalau kita jumlahkan antara biaya menunggu ya dengan biaya dari layanannya ya, dalam hal ini biaya kuli angkutnya totalnya 41.000. Kalau dengan 2 tim 32.000, 33.000, 34.000 dengan 4 tim. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa biaya paling rendah ya, biaya total paling rendah kalau kita menggunakan 2 tim kuli angkut. Nah, di sini masih ada terlihat menunggu ya untuk kapal. Tapi dari sisi biaya tenaga kerjanya, artinya biaya yang dikeluarkan untuk kuli angkutnya ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga inilah kondisi optimal yang kita dapatkan. Jadi kalau kita lihat dari gambarnya ini mirip seperti penggambaran di ilustrasi di slide sebelumnya. Ya, bahwa kita kedapatkan ya dari kedua jenis biaya ini, antara biaya menunggu ya yang cenderung turun dengan biaya layanan yang cenderung naik, dari totalnya itu menunjukkan sebuah kurva dan kita cari adalah yang paling rendah. Disitulah konteks optimasi ya dipahami. Nah, kalau dalam konteks data analitik, sekarang kita lebih fokus kepada big data atau data analitik. Nah, kita perlu memahami variabel-variabel yang berkaitan ya ketika kita melakukan optimasi di dalam konteks komputasi. Ya, ada trade-off di antara kedua variabel yang biasanya sering terlibat. Pertama adalah waktu atau bicara kecepatan. Ya. Yang kedua adalah space atau memori. Ya. Jadi kalau kita ingin lebih cepat, maka kita akan membutuhkan memori yang lebih besar. Baik ini dalam konteks untuk memori untuk memproses ya coding atau memori untuk penyimpanan. Ya. Kalau kita hanya punya memori yang sedikit, maka waktunya menjadi tidak cepat. Nah, disinilah trade-off-nya biasanya terjadi. Atau dalam konteks lain, ya, kita bisa gunakan dua ukuran. Pertama adalah speed atau kecepatan, yang kedua adalah accuracy. Ya, kalau pemrosesan kita ingin akurat, ya, seakurat mungkin, jadi akurasinya tinggi di sini, maka mungkin dari sisi waktu dia lambat. Ya. Ya, di sini dalam tweet per second ya. Jadi makin ke kanan ini makin cepat pemrosesannya. Ya. Tapi kalau kita targetnya ingin lebih cepat, ya, di sini sangat cepat tapi less accurate. Ya. Jadi ini juga trade-off. Ya, ada tarik ulur di antara dua kepentingan. Nah, konteks seperti ini yang harus difahami. Jadi dalam konteks komputasi pun, dalam konteks data analitik, kita perlu lihat ya apa yang ingin kita capai di dalam komputasi ini. Ya, kalau kecepatan yang menjadi ukuran, maka di sisi lain mungkin ada yang dikorbankan, keakuratankah atau dari sisi biaya memori yang dibutuhkan. Gitu. Ya. Nah, di salah satu kasus mungkin yang kita bisa ungkap di sini, ini di slide sebelumnya yang sudah pernah dijelaskan oleh Pak Andri ya, berkaitan dengan loss function di neural network ya. Nah, ini salah satu yang dicontohkan di sana itu adalah gradient descent. Ini salah satu metode optimalisasi yang populer ya di neural network. Ya, yang paling mudah dan paling populer. Nah, kalau kita lihat di sini dalam konteks ini positioning dari atau posisi dari gradient descent ini ada dari sisi kecepatan ini yang paling rendah. Ya, kebutuhan memorinya yang paling rendah. Ya, artinya dia yang paling murah. Ya. Gitu, dibandingkan dengan metode-metode yang lainnya. Jadi di sini ada trade-off antara speed sama memori. Nah, kalau kita coba bandingkan, ini di sebelah kanan diilustrasikan bagaimana konteks di dalam neural network ini untuk mendapatkan global cost minimum di sini ya, titik minimumnya di sini. Ya, di sini dikatakan kalau di dalam slide sebelumnya kan kalau alfanya kecil maka dia akan terdapat lompatan sedikit-sedikit. Tapi untuk mencapai titik minimal di sini ini lama dibutuhkannya. Stepnya lebih banyak.
dibandingkan dengan yang alfanya tinggi. Ini sama seperti kita gambarkan antara gradient descent, ya ini yang paling simple, dengan Newton method di sini ya. Antara gradient descent dengan Newton method. Ya. Gradient descent itu memerlukan tahapan yang lebih banyak ketimbang Newton. Newton tahapannya lebih sedikit, stepnya itu lebih sedikit daripada gradient descent. Tapi untuk melakukan ini effortnya lebih besar, ya. Kebutuhan komputasinya, ya, biayanya lebih besar ketimbang gradient descent. Jadi dalam konteks neural network pun kita melakukan optimasi untuk bisa mencapai titik terendah di sini, ya, dalam konteks loss function. Nah, ini sedikit gambaran saja kalau kita bicara optimasi dalam konteks data analitik itu di banyak perhitungan itu optimisasi itu dilakukan. Dan kembali kepada konteks awal ada trade-off di sana. Ya, trade-off dari dua atau lebih variabel mana yang lebih ingin kita pentingkan. Kalau kita ingin mementingkan yang satu, mungkin yang lain perlu kita korbankan. Gitu. Ya, nah ini mudah-mudahan dengan penjelasan ini bisa memberikan gambaran dalam konteks big data, ya, optimisasi juga perlu menjadi pertimbangan. Ya. Nah, di bagian ketiga kita akan sedikit berbicara mengenai simulasi. Ya. Nah, dalam konteks data analitik pun simulasi sepertinya juga diperlukan. Ya. Nanti kita coba lihat kepentingannya untuk apa. Nah, kita lihat dulu definisinya. Di sini dinyatakan di salah satu referensi simulasi adalah operasionalisasi dari sebuah model. Ya, di mana model ini merupakan representasi dari sebuah sistem. Ya, simulasi di sini digunakan, ya, atau menggunakan model untuk melakukan emulasi, ya, mereplikasi dari karakteristik dinamis sebuah sistem. Ya, jadi kalau kita hanya gunakan satu rumus matematis, mungkin itu adalah rumus yang statis. Tapi dalam kondisi nyatanya, sistem yang ada itu sifatnya dinamis. Nah, kalau kita ingin melihat dinamika dari sebuah sistem, maka kita memerlukan model simulasi. Ya, dengan model simulasi di sini, operasionalisasi dari model itu bisa dipelajari, kemudian ciri-ciri atau properti yang berkaitan dengan perilaku asli sistem itu bisa kita simpulkan. Gitu. Ya, ini adalah definisi simulasi. Nah, secara umum kalau kita lihat konsep simulasi itu kita bisa nyatakan dalam bentuk konsep dasar sistem secara umum di sistem simulasi, ya, di mana di sini ada input, ya, ada proses, ada output. Ya, inputnya adalah variabel X, ya, X1, X2 dan selanjutnya. Ya, kemudian di sini ada model simulasi yang mencoba menggambarkan perilaku dari sebuah sistem, dan outputnya di sini adalah Y1 sampai Ym, ya, di mana Y di sini itu menggambarkan fungsi dari X. Ya. Begitu. Ini tentunya nanti ini akan sangat berkaitan dengan konteks simulasinya sendiri, kebutuhannya untuk apa. Ya. Nah, penggunaan dari simulasi ini bisa digunakan dalam berbagai hal, ya. Hampir semua sistem pada dasarnya itu bisa disimulasikan. Sebagai contoh ini untuk inventory system, sistem persediaan yang ada di gudang misalnya, sistem produksi, ya. Kemudian di dalam institusi layanan, organisasi layanan seperti di rumah sakit, kantor pos, di bank, ya, fast food. Semua kegiatan yang ada di sana itu pada dasarnya bisa disimulasikan. Ya, kemudian mengevaluasi hardware, software, ya, yang dibutuhkan oleh komputer. Ya. Kemudian di sistem transportasi, ya, analisis finansial, analisis ekonomi itu simulasi bisa digunakan. Termasuk misalnya di saham, ya, bagaimana kita melihat pergerakan saham itu bisa disimulasikan. Gitu. Nah, apa manfaatnya dari simulasi atau nilainya kita melakukan simulasi? Pertama adalah cheaper. Ya. Kenapa cheaper? Anggaplah misalkan kita ingin memperbaiki persoalan kemacetan di perempatan, ya, di traffic light. Ya, kalau kita lakukan secara manual, kita akan datang ke perempatan itu, kemudian supaya kelihatan kita bawa tangga,
Kita naik ke tangga di perempatan, kemudian kita lihat sekeliling. Kita lihat pergerakan kendaraan dari berbagai arah, kemudian kita coba kumpulkan data atau kita observasi di sana, ya, arahnya kemana saja. Kemudian karena terjadi kemacetan, mungkin kita mencoba mengurai kemacetan dengan mengubah beberapa variabelnya di sana. Yang ini tadinya boleh ke kanan kita stop, yang ini bisa tadinya satu arah jadi dua arah, atau sebaliknya misalnya. Kita melakukan sesuatu di sana. Tapi apa yang terjadi? Alih-alih bisa mengurai kemacetan, malah membuat makin macet. Gitu ya. Jadi bisa mahal solusinya di sana. Nah, dengan melakukan simulasi itu bisa relatif lebih murah. Karena tidak harus kita lakukan di sistem nyatanya. Ya. Operasi misalnya kepada makhluk hidup, ya, baik manusia ataupun hewan. Kita bisa lakukan simulasi dan itu lebih murah. Ya, termasuk juga di sini safer or reduced risk, ya, resikonya lebih rendah. Ya, kebetulan ini berkaitan ya. Jadi lebih murah, kemudian juga less risk atau reduced risk. Optimize the resource. Ya, jadi kita bisa optimalkan resource yang ada. Ya, karena dalam konteks simulasi kita bisa melihat variabel-variabel mana yang bisa diikutsertakan, mana yang tidak perlu diikutsertakan. Kadang-kadang kalau kita terapkan di sistem nyata, kita agak kesulitan gitu ya. Kemudian more configurable and controllable, ya. Lebih mudah konfigurasi dan pengendaliannya. Nah, kita kembali ke konteks yang tadi ya. Bagaimana melihat detail dari sebuah sistem, kita perlu memilih variabel-variabel mana yang controllable, yang ada dalam kendali kita, mana yang tidak. Ya. Kalau kita bicara produksi misalnya dalam tempat yang terbuka, ya, kita melihat cuaca itu bisa dikendalikan tidak? Tidak. Gitu ya. Dalam konteks ini kita tidak bisa kendalikan. Tapi kalau itu dilakukan di ruangan, mungkin cuaca bisa dikendalikan dalam arti hujan panas tidak terlalu bermasalah. Ya. Kalau terlalu dingin kita bisa pakai heater, kalau terlalu panas kita bisa gunakan pendingin AC. Gitu. Ya, ini manfaat dari simulasi. Yang berikutnya adalah faster atau slower. Ya, dengan simulasi itu bisa mempercepat ya sistem yang tadinya berjalan lambat. Misalkan kita ingin melihat pergerakan saham selama 1 tahun. Kita nggak perlu menunggu 1 tahun untuk melihat pergerakan hari demi hari. Ya, dengan simulasi pergerakan 1 tahun itu bisa kita jalankan, bisa kita lihat itu dalam hanya beberapa menit atau beberapa jam saja. Tergantung tingkat detail yang dibutuhkan. Ya, bisa dipercepat. Atau slower bahkan, bisa diperlambat. Misalnya apa? Kalau kita bicara kita ingin melihat perilaku dari kendaraan, ya, mobil cepat, ya, karena mobil cepat, saking cepatnya nggak kelihatan. Sehingga apa yang dilakukan? Kita perlambat justru. Kita rekam, kita perlambat, kita lihat frame demi frame, ya, gerakan demi gerakan. Itu manfaat dari simulasi. Nah, yang kemudian terakhir adalah more accessible, ya, easier to collect data, ya. Jadi dalam konteks simulasi ini mudah kita melihat bagaimana data-data itu bisa dikumpulkan. Oke. Nah, berikutnya di sini sedikit digambarkan mengenai proses simulasi atau tahapan dari simulasi mulai dengan define the problem. Nah, ini seperti yang sering diungkapkan dalam konteks problem solving. Define the problem atau tahapan pertama ini adalah tahapan yang paling awal dan tahapan yang paling penting. Ya, kenapa paling penting? Karena mendefinisikan persoalan ini kira-kira bisa dikatakan 50% atau 60%-nya dari penyelesaian persoalan. Kenapa? Kalau kita salah mendefinisikan persoalan, solusinya pun salah. Ya. Oleh karena itu, tahapan ini menjadi penting. Define the problem, make it concise, ya, and clear. Buat seringkas mungkin, sejelas mungkin, semudah mungkin difahami oleh orang. Ya, pastikan ini adalah persoalan sebenarnya, bukan simptom. Ya, kita sering mendengar istilah antara gejala dan akar masalah. Nah, yang sering kita temukan, kita menemukan masalah, itu kita perlu cek, itu benar nggak masalahnya? Atau jangan-jangan itu gejala.
Jadi kalau di organisasi kita lihat penjualan turun. Penjualan turun tuh masalah apa bukan? Kan kita sering ya, aduh masalah nih apa penjualan turun. Penjualan turun tuh masalah atau gejala? Kita harus lakukan pendalaman di sana. Kenapa penjualan itu turun? Di manajemen ada salah satu teknik namanya 5 why. Bertanya kenapa 5 kali. Jadi terhadap persoalan yang kita temukan itu kita tanya why. Kalau penjualan turun, kenapa penjualan turun? Oh, karena demandnya berkurang. Kenapa demandnya berkurang? Oh, karena konsumen melihat produk kita misalnya bermasalah. Kenapa produk kita bermasalah? Terus kita kejar sampai kita menemukan core problem, akar masalah. Gitu ya. Nah, di simulasi juga sama. Ya, define the problem, ini the most important step. Nah, setelah itu kita tahu persoalannya apa, kita pilih atau kita tentukan variabel-variabel yang penting yang akan diikut sertakan dalam simulasi itu apa saja. Mana yang akan kita abaikan. Nah, itu kita asumsikan bahwa hal-hal ini itu tidak diperhatikan atau tidak dipertimbangkan di dalam simulasi. Ya, nah setelah itu kita tahu variabel-variabel pentingnya, kita buatkan atau kita kembangkan model simulasinya. Nah, kemudian kita tentukan spesifik value-nya ya untuk setiap variabel yang akan disimulasikan. Lakukan simulasi, kemudian kita examine ya result, kita analisis hasilnya, kemudian terapkan di dalam atau implementasikan di dalam persoalannya. Dan nanti akan ada feedback ya. Akan ada feedback. Bahkan sebetulnya feedbacknya kalau di definisi yang lain itu sampai kembali ke sini. Ya. Ada feedback yang sampai kembali ke define the problem. Kadang-kadang setelah diselesaikan pun cek ya, kita validasi. Ternyata cocok nggak dengan persoalannya? Bisa saja tidak cocok sehingga kita harus lihat kembali persoalannya benar apa tidak. Gitu. Ini adalah proses dari simulasi. Nah, ada banyak jenis metode simulasi atau model simulasi. Nah, di sini kita sedikit perjelas atau diskusikan mengenai simulasi Monte Carlo. Ya. Di sini simulasi Monte Carlo atau Monte Carlo Experiment ini merupakan cabang dari computational algorithm, ya, algoritma komputasi yang bersandar kepada atau bergantung kepada penggunaan random sampling secara berulang ya untuk mendapatkan hasil. Ya. Nah, di sini angka-angka random ini digunakan untuk solve problem yang mungkin deterministik ya, bersifat pasti. Ya. Nah, ini secara umum berkaitan dengan simulasi Monte Carlo. Nah, kita coba lihat bagaimana penggunaan angka random ini bisa secara berulang bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan, ya, mensimulasikan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Nah, misalkan ini diberikan ilustrasi di sebuah perusahaan atau toko ban lah kira-kira ya, Speedy Auto Tire di sebuah toko ban. Si ownernya ini ingin menentukan kebijakan untuk persediaannya ya, inventory sistemnya. Nah, dia punya data ya, data demand harian selama 200 hari, kemudian dia ingin mencoba mensimulasikannya untuk mendapatkan daily demand ya untuk beberapa hari ke depan. Ya. Nah, kalau di salah satu teknik kita bisa gunakan forecasting misalnya peramalan. Nah, di pendekatan di sini kita bisa gunakan pendekatan simulasi untuk melihat perilaku dari demand-nya di sini. Ya. Nah, misalkan di sini si toko ini sudah punya catatan setiap hari itu penjualannya berapa selama 200 hari. Nah, kalau dibuat dalam distribusi frekuensi ya, kira-kira seperti ini ya. Jadi dicatat nih yang hari-hari di mana tidak terjadi penjualan atau demand-nya 0 itu ada 10 hari. Ada 20 hari di mana penjualannya itu 1 ban. Ada 40 hari di mana penjualannya itu 2 ban. Sampai 5 ban di sini. Ya. Nah, ini yang disebut dengan distribusi frekuensi yang kita dapatkan dari data. Ya. Data itu diolah kemudian dapat distribusi frekuensi seperti ini.
Nah, kita akan coba simulasikan ini untuk mendapatkan pola demand, ya, prediksi pola demand untuk beberapa hari berikutnya, ya, untuk tahun depan lah anggapnya. Ini kan 200 hari kita anggap untuk tahun kemarin. Nah, kalau kita lihat di sini, langkah pertama dari distribusi frekuensi ini kita buat distribusi probabilitas. Caranya adalah untuk setiap frekuensi di setiap demand variabel ini dibagi dengan totalnya. 10 dibagi 200 0,05, 20 dibagi 200 0,1 dan selanjutnya, ya. 30 dibagi 200 0,15. Nah, langkah kedua adalah dikumulatifkan. Jadi yang pertama 0,05, yang kedua adalah 0,05 tambah 0,10, 0,15 ditambah 0,20, 0,35 dan selanjutnya. Terakhir 1 di sini. Nah, kenapa dilakukan kumulatif seperti ini? Karena di tahapan berikutnya kita akan membuat assignment, ya. Jadi interval untuk assignment random number, ya, angka random untuk setiap demand. Jadi dengan kumulatif di sini 0,05, maka kita bisa siapkan interval dari 01 sampai 05 di sini, ya. Itu diassign untuk demand 0. Ya. Kemudian yang berikutnya mulai dari 06 setelah 05, ya, sampai kumulatifnya 15, ya, 06, 07 sampai 15 itu diassign untuk demand 1. Berikutnya 16 sampai 035 ini sampai 35 diassign untuk demand 2 dan selanjutnya. Itu. Ya, nah kemudian tahap keempat kita lakukan generate angka random. Nah, generate angka random tekniknya macam-macam. Kita bisa gunakan software, kita bisa gunakan Excel juga untuk mengenerate angka random, atau yang paling gampang kita bisa gunakan tabel random. Ya, di beberapa buku kuantitatif statistik itu biasanya disediakan angka random. Nah, misalkan kita ambil dari angka random 2 digit di sini. Ya, karena di sini digitnya 2, ya. Dari 01 sampai 00 sampai 100. Nah, misalkan kita ambil 10 lah, ya. Ini sebetulnya bebas, Anda bisa ambil yang kolom 1, kolom 2. Misalkan kita ambil kolom 1 saja nih. Ada 10 angka. Kita akan coba lakukan simulasi 10 demand. Ya. Kita akan mencari 10 demand dari angka random ini. Jadi kita masukkan di sini, tahap kelimanya kita lakukan simulasi untuk 10 hari demand. Angka randomnya kita masukkan di sini 52, 37, 82 dan seterusnya. Nah, berdasarkan angka random ini dengan melihat kepada assignment yang sudah dilakukan di tahap 3, kita bisa tentukan angka random 52 posisinya ada di antara 36 sampai 65 sehingga kita bisa simulasikan atau kita bisa assign demand-nya 3. Gitu. Yang berikutnya, angka random berikutnya 37. 37 itu ada di antara 36 sampai 65, berarti masih 3. 82. 82 ada di antara 66 sampai 85, berarti 4. Dan selanjutnya sampai yang terakhir di sini 90. 90 ada di antara 96 sampai 00, berarti 5. Nah, dari sini kita sudah melakukan simulasi untuk 10 hari berikutnya, ya, dengan menggunakan angka random yang dilihat referensinya kepada assignment angka random di sini. Kita punya nih, kita sudah generate, kita sudah mendapatkan 10 hari demand, ya, yang baru. Nah, ini kalau kita jumlahkan dan kita rata-ratakan, kita akan dapat 3,9 rata-rata demand-nya, ya, rata-rata demand harian berdasarkan simulasi. Sementara kalau berdasarkan distribusi frekuensi yang tadi, ya, distribusi probabilitas yang tadi, ya, harusnya kalau kita hitung, ya, probabilitas 0 tadi 5%, 0,5, probabilitas 1 0,1, probabilitas demand 2 itu 0,2 dan selanjutnya. Ini kalau kita jumlahkan, kita kalikan dan kita jumlahkan, kita dapat rata-ratanya itu 2,95. Ini yang namanya expected daily demand. Jadi kalau dari probabilitas di sini berdasarkan data, harusnya atau kira-kiranya rata-ratanya kita dapat demand itu 2,95. Sementara hasil simulasi kita itu mendapatkan 3,9, agak jauh.
ya antara hasil simulasi dengan yang diharapkan. Nah, kenapa itu terjadi? Nah, karena ini kita baru melakukan simulasi 10 kali. Nah, ketika ini kita ulang 100 kali, 1000 kali kita lakukan simulasinya. Nah, maka nanti rata-ratanya biasanya itu mendekati kepada angka ini. Ya, expected daily demand-nya. Jadi makin banyak kita lakukan pengulangan simulasi, makin banyak kita lakukan trialnya, percobaannya, maka hasilnya itu akan mendekati kondisi aslinya. Gitu. Nah, itulah kenapa dikatakan bahwa simulasi itu mencoba mengoperasionalkan atau merepresentasikan dinamika dari sistem nyata. Gitu. Itu yang dilakukan di dalam simulasi. Nah, ini sedikit contoh kasus saja dari riset yang sudah dilakukan di lab kita. Ada Pak Andri dengan mahasiswanya, Nuris. Ini karena dia tidak memiliki cukup data, ya, untuk analisis. Ini berkaitan dengan customer income di salah satu distrik di Ujung Pandang. Dan beberapa ini diambil satu saja dari beberapa kota yang dilakukan simulasi. Nah, kita bisa mengenerate, ya. Kita bisa mengenerate data, ya, yang dibutuhkan berdasarkan informasi dari distribusinya. Ya. Jadi data aslinya nggak ada. Ya. Kita tidak dapatkan data asli katanya. Mereka tidak dapatkan data asli. Sehingga yang dilakukan adalah disimulasikan berdasarkan data distribusinya. Gitu. Jadi dari data distribusinya, kemudian di-generate angka randomnya, kemudian berdasarkan angka random itu bisa dipetakan fungsi untuk mendapatkan data customer income. Gitu. Nah, ini salah satu aplikasi dari simulasi, ya, yang bisa digunakan untuk data analitik juga. Ya, jadi pada dasarnya dalam konteks ini Monte Carlo bisa dimanfaatkan dalam konteks ketika kita kekurangan atau tidak memiliki data yang cukup yang akan digunakan untuk analisis. Sehingga kita bisa mengenerate data dengan menggunakan perilaku data yang ada, ya, dari distribusi data. Ya. Jadi kita nggak punya data lengkap, yang kita punya hanya informasi distribusinya saja. Nah, berdasarkan distribusi data itu, maka kita bisa lakukan simulasi. Ya. Nah, mungkin itu ini beberapa referensi saja. Mungkin itu yang dapat disampaikan berkaitan dengan konteks modeling, optimisasi, dan juga simulasi, ya, yang berkaitan dengan big data analitik. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita mendapatkan pencerahan. Ini sebetulnya materi tambahan saja dalam konteks data analitik, ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.